Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Remonster episode 5 dan 6. Yang belum nonton episode sebelumnya nonton dulu, linknya ada di deskripsi video. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Di hari ke-61, Goburo kembali lagi berburu bersama si Gobukichi dan mereka melihat 12 pasukan manusia yang masuk sana. Pasukan manusia itu pun bersembunyi di tepi jalan. Terungkap pasukan itu mengincar Putri Elf. Pada saat Putri Elf itu lewat, para pasukan memanah Elf yang ada di sana. Juga menyekap Elf itu sendiri. Dengan itu Goburo menyelamatkan Putri Elf itu. Terlihat banyak elf yang mosdar dan mereka cuma bisa mendoakan mereka. Pada hari ke-62 Goburo mengambil kekuatan dari 12 pasukan manusia itu sendiri. Dan setelah Putri Elf terbangun, Putri Elf sangat ketakutan. Putri menanyakan kalau dia di mana. Juga dia menanyakan pengawalnya. Pada saat itulah Goburo menenangkan sang putri. Karena sang putri panik, nggak bisa tenang, Goburo mencentang sedikit dengan menyelepetnya. Pada saat itulah Goburo meminta untuk tenang dan dia berjanji akan mengantarkannya besok. Pas malam si kakek Gobji ada-ada aja nih kelakuan si aki-aki. Aduh, parah banget dah. Keesokan harinya Goburo mengantarkan elf itu. Putri elf ini bisa dibilang dia ini elf menengah, jadi dia mempunyai sayap. Setelah 3 jam berjalan, Goburo yang diantar juga Gobukichi mereka sampai dan terlihat para elf lain sudah siap siaga 86. Goburo tahu kalau yang siaga itu ada 25 elf dengan panah yang dia pakai. Dengan itu Putri Elf memberitahukan mereka kalau Goburo dan Gobukichi ini sudah menyelamatkan dirinya. Meski ada kendala sedikit tapi Goburo bisa masuk ke desa itu sendiri dan bertemu ayah dari elf ini. Sang ayah pun berterima kasih atas keselamatan anaknya ini kepada Goburo. Terungkap kalau si ayahnya si elf ini adalah kepala desa di sana. Dengan pekanya sang kepala desa langsung mau ngasih hadiah kepada si Goburo. Goburo terlihat dikasih panah gitu dan dengan Goburo meminta bekerja sama dengan para elf di sini dengan senang hati mereka menerimanya. Juga si Goburo ngasih beberapa senjata yang dia punya. Si kakek menanyakan tentang pasukannya yang menghilang 20 orang. Kali aja Goburo tahu. Dengan sedikit panik Goburo menjawab dia nggak tahu cenah. Sebelum pulang juga si kakek memberikan oleh-oleh minuman. Goburo sangat menyukai banget. Keesokan paginya si Goburo yang tertidur bareng Gobumi, dia melihat sekarang Gobumi sudah berubah wujud. Tidak cuma Gobumi, ada 8 hobgoblin juga sudah berubah. Melihat perubahan Gobumi terlihat mereka yang lihat melongo begitu dong. Dari penampilan Gobumi menurut Goburo ini mirip si itu yang membunuh dia di kehidupannya dahulu. Kos nama lawan tersalah mah. Goburo juga berubah dong. Tapi dia berubahnya jadi gitu. Kekuatan yang dia punya pokoknya berkaitan dengan tanah etama. Nah, kalau Hobusato sih dia berevolusi menjadi Half Bloody Lord. Kekuatannya darah pun dia bisa berubahnya menjadi senjata. GG asli. Yang sama dengan Goburo mereka yang berevolusi mempunyai tato. Aki-aki Gobji yang lihat mereka sudah berevolusi dia berniat untuk mengganti nama dari mereka ini. Obuse menjadi Spellsei. Gobumi menjadi Dami. Hobusato menjadi Blood Sato dan Gobe menjadi Erte. Tidak cuma mereka doang, Gobukichi juga ganti namanya menjadi Ogre Kichi. Si Gobji menjadi Hobji dan si Goburo menjadi Ogro. Juga memperlihatkan di sini urutan kekuatan dari berbagai ras. Jadi Goburo sadar mungkin nanti para elf pasti meminta bantuan dia. Dia sendiri juga tenang dengan banyaknya pasukan yang dia punya. Jadi Ogro pun ngasih handset untuk berkomunikasi untuk app yang susah juga yang telinganya panjang begitu. Ogro tetap memakaikannya untuk app sendiri. Ogro pun terus melatih Kobold dan juga app. Walaupun di desa banyak ada 100-an anggota, Kobold lah yang paling bawah. Mereka menduduki peringkat paling rendah. Dengan itu Ogro meyakinkan kalau mereka akan sulit untuk bertahan. Terlihat sekarang para kobold yang disuruh Ogro untuk berburu serigala, Ogro sedikit terkejut dengan pergerakan mereka miliki. Mereka bisa menangkap 20 serigala. Setelahnya di perjalanan mereka juga mendapati seekor ibab. Di sini RT mengajarkannya dengan tonjokan yang dia punya. Dan pada akhirnya makan malam mereka makan daging itu sendiri. Di malam harinya si pandai besi ini sudah memperbaiki kampak yang dipunyai Ogro.
dan Ogro sedikit atau melihatnya dan hal tak terduga terjadi. Keesokan harinya Kici curhatlah sama si Ogro, yang mana dia bilang kalau dia ini suka sama si Erte. Mendengar itu Ogro pun sudah mendugaannya cenah. Kici sangat suka banget sama si Erte ini, apalagi setelah berubah menjadi sekarang. Dengan itu Kici meminta bantuan kepada si Ogro. Ogro meminta Kici untuk menyampaikan cintanya pada malam ini juga. Momen nembak pun terjadi pada malam itu juga. Diterima nggak sih? Ini gaje banget. Di keesokan harinya Kici yang sedang latih tanding dengan Ogro, dia semakin bersemangat gitu latihannya. Jadi bisa kita simpulkan saja kayaknya si Kici ini diterima deh. Soalnya dia sangat bunga pisan kelihatannya. Beres latihan mereka berburu kembali dan mendapati seekor monster serangga. Setelah mendapatkan kekuatan dari monster serangga itu, Ogro mencoba kekuatannya ini. Dan wow banget, dia bisa berubah seperti Power Ranger gitu dong. Walaupun dites dibacok pakai kampak sekalipun nggak ngaruh sama sekali. Tapi Ogro lebih senang kalau penampilan seperti biasa aja. Ogro pun mencoba terbang pakai alat yang ada. Tapi penerbangan itu sangat tragis banget karena Ogro jatuh kos nama. Setelah itu Ogro memakan sop daging yang tadi mereka buru. Kekuatan semakin bertambah kembali setelah memakan sop itu. Di hari ke-69 yang mana sekarang turun hujan, dari sekian lamanya nggak hujan. Karena hujan Ogro memutuskan untuk bikin kerajinan aja cenage. Tak disangka tak diduga, si rambut merah meminta sparring dong sama si Ogro. Pada saat itulah Ogro memutuskan untuk sparring dengan rambut merah. Dan menurut Ogro si rambut merah ini ada kemajuan lah sedikit mah. Sesudah selesai Ogro memutuskan untuk datang ke pandai besi. Nah di dalam pandai besi ini ada dua app yang belajar. Yang bernama Kirue dan Arwe. Malam harinya Ogro datang ke tukang masak dan membantunya. Sesudah nyicip makanan itu Ogro meminta mereka untuk bikin lagi karena enaken. Tidak berhenti di sana Ogro pun datang ke tempat laboratorium. Terlihat Ogro dipikirkan apa nggak tahu pakai katanya mah. Dan nggak tahu kenapa ini orang malah meluk kayak gitu. Nggak lama datanglah cewek-cewek yang lain. Di hari ke-70 ada app yang datang ke sana. Jadi kedatangan mereka ke sana tuh untuk meminta bantuan kepada si Ogro ini. Mereka meminta bantuan karena pasukannya sudah ada yang meninggoy. Ogro menerima tawaran dan siap membantu App. Tapi dia bilang Ogro akan bergerak sendiri dan gak mau diatur. Pada saat bersamaan Ogro memberikan alat komunikasi untuk kepala suku App. Setelah Ogro mengumpulkan pasukannya dan dia memberitahu kalau mulai saat ini mereka akan menjadi tentara bayaran. Nama dari pasukan Ogro ini adalah Para Belum. Hari ke-71, geng dari Para Belum pun bergegas dengan ketua Ogro. Di perjalanan mereka mendapati pelindungan dan Ogro siap untuk menghantamnya itu pelindung. Cuma memakai panah yang Ogro punya, pelindung pun hancur lebur dan sangat ejet banget. Pada saat itu juga serangan yang dilakukan tim Para Belum, Dami dan Spellsey secara terus-menerus memakai sihir yang mereka miliki. Ogro sendiri dia memanggil pasukan tengkoraknya. Serangan itu ternyata belum mempan cenage. Terlihat ada cewek cantik di pasukan manusia. Ogro meyakinkan kalau cewek cantik itu komandan atau bosnya. Setelah itu Ogro memakai kekuatan yang bisa orang-orang bisa diam begitu. Pasukan manusia nggak mudah Ogro taklukkan, yang mana tim manusia bisa bergerak kembali karena adanya sihir yang mereka pakai. Ogro pun mengagumi si cewek itu karena jago juga dalam bertarungnya. Ogro tetaplah Ogro yang tidak mudah mereka sentuh. Si cewek itu mental. Ogro yang meminta udahan supaya mereka masih hidup, tapi sang komandan tetap pengen bertarung dan mengalahkan si Ogro ini. Sangat pede banget ini si komandan yang akan mengalahkan si Ogro. Di tempat lain tim Para Belum sangat ejet banget melawan kroco-kroco yang mereka lawan. Dengan kekuatan yang mereka punya, mereka juga menikmati pertarungan ini dengan santuy banget. Ogro yang diserang pakai kekuatan si komandan pun sangat geli-geli doang kayaknya. Sekalipun si kesatria itu memakai kekuatan penuh sampai nggak kerasa ke si Ogro ini. Emang Ogro ini GG banget dan sangat ejet melawan tim manusia. Walaupun begitu Ogro tetap menjaga si cewek itu untuk tidak mati. Si cewek yang melihat dia tidak percaya apa yang dilakukan Ogro ini. Setelah misi selesai Ogro pun melaporkan kepada Elf. Bos Elf pun memberikan hadiah minum dan makan-makan di sana. Dua orang manusia yang diamankan gak tahu Ogro melakukan apa kepada dua cewek ini sampai ketakutan begitu. Di hari esoknya Ogro memakaikan anting kepada si cewek itu untuk tidak berkata berbohong lagi. Yang mana alat itu bagus banget.
Alat komunikasi yang ada di desa Elf pun memberitahu kalau sekarang pasukan utama manusia akan menyerang. Penyerangan kali ini beda dengan yang kemarin, yang mana sekarang pasukan manusia menyerang dari segala sudut. Di Parabellum sekarang sudah bersiap untuk melawan pasukan utama manusia. Jadi Ogro sendiri sudah memasang jebakan. Terlihat pasukan utama manusia membawa 500 pasukan berjirah besi. Tidak cuma itu, ada juga 100 penyihir yang mereka bawa. Pada saat pasukan manusia sudah lewat, Ogro memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pertama goblin menebang tuh pohon, juga menggelindingi tuh bulat digoreng dadakan. Sampai beberapa pasukan mosdar. Terus dilanjutkan goblin sang pemanah penyerang tuh pasukan manusia. Pasukan manusia yang masih hidup terlihat mereka membuat benteng biar bisa berlindung. Pemanah terus menyerang dengan tahanan pasukan manusia yang memakai sihir. Sadar harus menyerang lebih, Ogro meminta Ogre Kici dan pasukannya untuk maju melawan. Ogre Kici sendiri dia menghajar bosnya, kayaknya si ini. Pertarungan mereka sebenarnya seimbang, tapi Ogre Kici sendiri nggak mau sampai si manusia ini mosdar. Jadi dia bertarung dengan biasa aja. Bener aja, Ogre Kici mudah banget menaklukkan tuh orang tanpa mosdar. Nah, di sini si kacamata ada aja nih yang meminta enak-enak bersama si Ogro, sampai pengen punya anak juga dong. Di hari ke-74 manusia yang masih hidup di sini, si rambut merah meminta mereka yang masih hidup untuk bersyukur. Ogro di sini menanyakan kepada si rambut merah kenapa mereka menyerang para elf. Mungkin gini ya, manusia menyerang ke wilayah elf itu, mereka mau obat dari elf itu untuk menyembuhkan sang putri yang sakit. Pokoknya gitu merenya. RT yang lagi nampol batu dan terjadilah air keluar dari sana. Karena semua panik, sang Ogro dengan kreatifnya dia membuatkan bak mandi hangat cenage. Semuanya sangat menikmatinya. Ogre Kici dan sang kekasih pun sangat keenakan begitu. Ogro pun berterima kasih kepada RT yang menampol batu, jadilah begini. Di hari ke-75, di sana terlihat para pasukan lagi berlatih. Antar grup Dami melawan grup Spellsay, yang mana ini sangat seru dan kuat. Sementara grup Orge Kici dan grup Blood Sato gagal atau kalah. Orge Kici sampai telinganya ngudut gitu. Manusia yang melawan robot dengan mudahnya dia meminta untuk melawan Ogro sendiri. Dengan ejetnya Ogro mengalahkan kesatria itu sendiri. Dengan cuma memakai tenaga sedikit paling G. Pada saat Ogro yang mau ngobatin kesatria, si Ogre Kici datang malah ngajakin gelut. Dan Ogre Kici gelutlah sama si kesatria ini. Beberapa orang yang lihat pertarungan itu, menurutnya si kesatria lumayan juga gelutnya. Jadi bisalah jadi pasukan nantinya. Setelah gelut selesai, mereka makan bersama di sana. Selagi makan bareng, sang kesatria bilang kalau dirinya pengen ikut ke dalam grup si Ogro. Ya jelas Ogro menerimanya, dan di pagi harinya Ogro langsung memberitahu kalau pelatihnya untuk si kesatria adalah si rambut merah. Nah, keesokan harinya Ogro datang membawa manusia ke desa elf, jadi mereka terluka. Sembari dia menanyakan tentang minuman atau obat itu, jadi obat itu karena kepala desa mereka ini melarang ngasih kepada manusia. Yang mana setelah Ogro minum darah Ogro yang dikasihkan aja kepada manusia yang terluka itu langsung sembuh dong. Dengan itu Ogro sangat bingung dengan kemampuan dirinya sekarang yang mungkin sudah melewati batas. Nah, inilah akhir dari episode 5 dan 6. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.